Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Top FM dimanapun Anda berada dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan umur panjang sehingga digunakan untuk kebaikan kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan sisa dari umur kita untuk melakukan kebaikan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah banyak memberikan ajaran, pelajaran untuk kita semua. Nabi yang memberikan suri tauladan untuk kita semua. Semoga kita sebagai umatnya selalu istiqomah menjalankan apa yang diajarkan oleh beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita semua selalu ingat kepada Allah, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bekal takwa inilah yang akan menyelamatkan kita semua dari siksa api neraka. Karena tidak ada yang akan selamat dari neraka kalau kita sebagai orang yang lalai, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Maryam ayat 72 yang artinya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Para pendengar Radio Top FM yang dirahmati Allah, Islam adalah sebagai agama yang sempurna, sangat memperhatikan pertumbuhan generasi. Untuk itu Rasulullah SAW telah memerintahkan kita semua agar memilih wanita yang solihah, penuh dengan kasih sayangnya, dan tentunya banyak keturunannya. Dari wanita-wanita inilah
wanita yang soleh, diharapkan terlahir anak-anak yang soleh dan juga soleha, kokoh dalam agama, sehingga Islam menjadi dasar untuk hidup di dunia dan bekal nanti di akhirat. Demikian pula dalam sebuah rumah tangga, seorang ibu biasanya memiliki peran yang dominan dalam membangun pondasi dan mencetak generasi yang berkualitas. Karena apa? Karena dialah yang akan mendidik anak-anak dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini perhatian Islam yang terkait dengan pendidikan seorang anak, anjuran Rasulullah agar orang tua memberi nama yang baik terhadap anak-anaknya. Suatu nama akan turut memberi pengaruh kepada anak-anaknya, sehingga banyak riwayat yang menjelaskan Rasulullah merubah beberapa nama yang tidak sesuai dengan Islam. Ketegasan Islam dalam mendidik anak ini juga bisa dikaji dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika anak menginjak usia 7 tahun, hendaklah kedua orang tuanya mengajarkan dan memerintahkan kepada anak-anaknya untuk melakukan sholat, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah jika enggan melakukannya bila telah berusia 10 tahun. Serta dipisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunnah Abu Daud. Para pendengar Radio Top FM yang dirahmati Allah, jadi perintah mengajarkan sholat itu berarti juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan sholat, seperti tata cara sholat, seperti tata cara toharoh, dan kewajiban sholat berjamaah di masjid, sehingga anak bisa lebih dekat dan akrab dengan teman-temannya yang seumuran. Adapun pukulan pada anak, Islam itu memperbolehkan orang tuanya untuk memukul jikalau anak malas dan enggan melakukan sholat. Akan tetapi hendaklah diperhatikan bahwa pukulan tersebut dalam batas-batas untuk mendidik, dengan syarat bukan pukulan yang membahayakan dan bukan pula pukulan mainan sehingga tidak ada pengaruh apapun. Di antara tujuannya ialah supaya anak merasa hukuman bila ia melakukan kemaksiatan atau dengan dia meninggalkan sholat. Namun bisa kita lihat pada masa kini, pukulan sebagai salah satu wasilah dalam mendidik anak banyak ditinggalkan oleh para orang tuanya. Dalih yang disampaikan karenanya rasa sayang yang begitu lebih, yang begitu sayangnya kepada anaknya.
Padahal rasa sayang yang sebenarnya harus diwujudkan dengan memberikan pendidikan, dan salah satunya ialah dengan dipukul saat anak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, atau perbuatan yang maksiat, umpamanya tidak melakukan sholat. Rasulullah juga memerintahkan para orang tua supaya memisahkan tempat tidurnya. Jadi anak-anak yang telah memasuki usia 10 tahun. Maksudnya dalam pemisahan ini ia untuk menghindari, salah satunya menghindari fitnah syahwat. Oleh karena itu, jika dalam urusan tidur saja orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, lalu bagaimana saat mereka keluar dari rumah dan bergaul di tengah-tengah masyarakat? Maka barang tentu orang tualah yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi. Orang tualah yang harus senantiasa mengawasi anak-anaknya, menjauhkannya dari teman-teman dan bergaul yang buruk dan menyesatkan. Karena dengan pendidikan tidak hanya ketika berada di rumah saja, namun juga ketika anak-anak berada di luar rumah. Sebagai orang tua harus mengetahui tempat dan dengan siapa anak kita bergaul. Ingatlah, orang tua adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang kalian pimpin. Para pendengar dimanapun Anda berada, kebaikan anak menjadi penyebab kebaikan khususnya untuk orang tuanya dan keluarganya, dan secara umum menjadi penyebab kebaikan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan seorang anak dengan kebaikan ketaatannya memiliki manfaat dan pengaruh yang besar bagi orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Ketika orang tuanya masih hidup, sang anak akan menjadi hiburan, akan menjadi sebuah kebahagiaan, akan menjadi penyejuk hati. Dan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, maka anak-anak yang soleh senantiasa akan mendoakan, meminta ampun, beristighfar, dan bersedekah untuk kedua orang tuanya. Begitupun dengan sebaliknya, betapa malang orang tua yang anaknya tidak soleh dan ia durhaka. Anak yang durhaka tidak bisa memberi manfaat kepada orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun saat sudah meninggal.
orang tuanya tidak akan bisa memetik buahnya, kecuali hanya kerugian dan keburukan. Keadaan seperti ini bisa saja terjadi jika orang tua tidak memperhatikan pendidikan kepada anak-anaknya. Salah satu contoh dalam pendidikan yang benar yaitu hendaklah para orang tua dengan bersikap adil terhadap anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Maka bertakwalah kalian semua kepada Allah dan berbuatlah adil kepada anak-anak. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Pernah terjadi ketika salah seorang sahabat memberi kepada sebagian anak-anaknya. Kemudian ia menghadap kepada baginda Rasulullah supaya beliau itu menjadi saksi. Maka beliau pun bertanya, apakah semua anakmu engkau beri seperti itu? Dia menjawab, tidak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah saksi selain diriku, karena aku tidak mau menjadi saksi dalam keburukan. Bukankah akan bisa membahagiakanmu apabila engkau memberikan sesuatu yang sama? Dia menjawab, ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lakukanlah. Para pendengar Radio Top FM yang dirahmati Allah. Anehnya ada sebagian orang tua manakala dinasehati tentang sebuah pendidikan kepada anaknya, justru melakukan sanggahan. Orang tua ini mengatakan bahwa kebaikan ada di tangan Allah atau hidayah terletak di tangannya. Memang benar hidayah itu berada di tangan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Jadi sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Namun yang perlu diperhatikan faktor yang menjadi penyebab adanya kebaikan dan hidayah ialah karena peran orang tua itu sendiri. Apabila para orang tua telah berperan secara maksimal dan telah menunaikan kewajibannya dalam mendidik anaknya, maka hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan turun kepada anak-anaknya. Sedangkan jika orang tua lalai dan mengabaikan pendidikan kepada anaknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan balasan dengan kedurhakaan dan keburukan kepada anak-anaknya. Ingatlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin
yuwaladu 'alal fitrati fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Jadi setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Disinilah kita harus memahami secara benar betapa besar peran orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar. Memiliki tanggung jawab itu membentuk keimanan dan karakter anak. Dari orang tua itulah akan terwujud sosok kepribadian seorang anak. Pada akhirnya, mari kita semua menjaga fitrah anak-anak kita, yaitu fitrah kebenaran dan kebaikan kepada anak kita melalui dengan pemberian pendidikan yang baik dan tepat kepada mereka. Pendidikan anak tidak hanya secara formal, namun tidak kalah pentingnya adalah pendidikan non-formal. Berikanlah hak anak pendidikan yang setinggi-tingginya, agar mereka kelak dapat membentuk karakter atau kepribadian anak yang baik dengan ilmu pendidikan, karena semua yang kita lakukan atas diri anak ke anak kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Demikian dari saya. Apabila awal sampai akhir ada kata yang tidak pas, ada kata yang tidak sesuai, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wal akhiran ihdinas siratal mustaqim wa afku minkum wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal alamin.